Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kembali berjumpa dalam ibadah live malam hari ini. Sukacita saya boleh menjumpai Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Biarkan malam hari ini setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Selamat malam Ibu Mana Situngkir, Shalom. Haleluya. Ibu Pola Mangowal, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Purnama, selamat malam. Pak John, selamat malam. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan semua Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir, selamat malam. Kita percaya malam hari ini, kalau Tuhan boleh memberi kesempatan buat kita sama-sama beribadah, kita percaya dan anugerahnya dinyatakan buat kita. Ada satu pesan Tuhan yang penting yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Saya percaya ini memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi di dalam hidup kami. Sampaikan firman-Mu atas kami, dan bawa hati kami juga untuk menyembah-Mu Tuhan malam hari ini. Setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya ya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Katakan ku aman, ya Tuhan, ku aman, karena Kau menjaga. Ku kuat, karena Kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari umat Tuhan katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan ku yakin
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Amin. Nyanyikan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman karena kau menjaga. Katakan ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sembah Dia. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, amin, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya, amin, disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dimuliakan, katakan ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan. Amin. Ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari umat Tuhan, dimuliakan. Roh Kudus sama ditinggikan. Roh Kudus hadir di tengah kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, yang
harapan yang baru. Terima malam hari ini mujizat-Mu dimuliakan, sembah Dia ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Katakan memulihkan, memulihkanku setiap sakitmu. Ku percaya Tuhanku dahsyat. Katakan, Kau turun tangan, amin, memberkatiku. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan, memulihkanku. Aku percaya, oh, amin, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Oh, aku percaya, aku percaya. Katakan, Tuhanku ajaib, amin, Kau turun tangan menyembuhkan, menyembuhkanmu, amin. Aku percaya, oh, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanmu. Katakan, aku percaya. Taruh satu tanganmu di bagianmu yang sakit. Katakan, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Katakan, menyembuhkan, menyembuhkanku. Kalau yang sakit di bagian jantung, taruh satu tanganmu di bagian dadamu. Percaya Tuhan menyembuhkan engkau. Yang sakit di bagian paru-paru, Tuhan menyembuhkan engkau malam hari ini. Yang sakit di bagian lambung, Tuhan menyembuhkan engkau malam hari ini. Yang sakit di bagian pencernaan, Tuhan menyembuhkan engkau malam hari ini. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, amin, menyembuhkanmu. Aku percaya ya, Tuhanku ajaib, Yesus Tuhan, amin, haleluya, memulihkanku. Aku percaya, oh, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saudara, saya berdoa malam hari ini, berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang mengalami, saudara, di mana ada diagnosa cancer, entahkah itu ada kista, tumor,
ada benjolan di dalam tubuhmu, ada seperti jaringan-jaringan yang tidak baik dalam tubuhmu. Dengar, satu hal yang kita perlu sepakati adalah kita percaya dengan Tuhan, kita percaya dengan firman-Nya. Dan saya percaya malam hari ini, tumpangkan tanganmu dengan iman di bagian benjolan, di bagian yang didiagnosis terkena kanker, ada kanker di sana. Dengar, firman Tuhan jelas berkata, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Yang membuat engkau sembuh adalah bilur Yesus saat engkau percaya. Dan saya dengar, ada sesuatu yang berkata seperti ini. Ada yang menyaksikan siaran ini dan engkau sedang berdoa hari ini, Tuhan, kapan aku keluar dari tempat ini? Dengar, ini waktu mujizat kesembuhanmu, ini waktu mujizat Tuhan memulihkan engkau. Aku berdoa di dalam nama Yesus untuk engkau yang kanker, engkau yang sakit, ada benjolan, ada kista, ada tumor, ada yang ada di bagian rahim, yang ada di bagian leher, yang ada di payudara. Dengar, di dalam nama Yesus, sama-sama berkata dengan saya, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, setiap sel-sel kanker dicabut seakar-akarnya, setiap benjolan dicabut seakar-akarnya. Sesuatu yang tidak ditanam Bapakku akan dicabut seakar-akar di dalam nama Yesus. Terima mujizat malam hari ini, in Jesus name, in Jesus name. Terus perkatakan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ya, di dalam nama Yesus, terima mujizatmu. Yang kanker di bagian payudara, terima mujizat kesembuhanmu. Yang ada kanker di paru-paru, terima mujizat kesembuhanmu. Yang kanker di bagian rahimmu, terima kesembuhanmu malam hari ini. Di dalam nama Yesus, perkatakan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, saya terima kesembuhan ilahi. Saya terima apa yang Tuhan sudah tebus dalam hidup saya. Orana makaraba sekihana masando. Di dalam nama Yesus, setiap sel-sel yang liar dicabut seakar-akarnya. In Jesus name, saya lihat ada mujizat. Saya lihat ada mujizat. Orana makarana masyakata karana. Ada yang menyaksikan, yang sudah menjalani kemo, yang sudah menjalani. Saudara, engkau disinar, dengarkan, terima mujizatmu malam hari ini. You heal, engkau disembuhkan. Be healed in Jesus name. Orana makarana masyakarana mataka. Terus saya mengajak Bapak Ibu sepakat percaya. Ayo sepakat percaya dengan firman-Nya. Sepakat percaya. Malam hari ini terima mujizatmu. Malam hari ini terima kesembuhanmu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama. Terus terhubung. Saya tahu kuasanya sedang bekerja. Irana masyakana karabada barabada bayasyandu. Iya darala masyakara namaya 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 syande. Haleluya. Terima mujizatmu malam hari ini. Setiap pisau operasi hari ini, Tuhan meluputkan engkau dari semua itu. Dan Tuhan membawa mujizat dan kesembuhan dalam tubuhmu. Umat Tuhan, dengar firman-Nya berkata, oleh bilurnya engkau disembuhkan. Oleh bilurnya engkau disembuhkan. Ya Tuhan yang ajaib. Kuasanya mengalir sekarang. Haleluya, haleluya. Orang yang gagah perkasa Tuhan bangkitkan. Orang-orang yang berdiri dalam kuasa ilahi Tuhan bangkitkan di tengah-tengah kami. Orang-orang yang berdiri di dalam kebenaran firman-Nya Tuhan bangkitkan malam hari ini. Dengar, engkau hai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dengar, engkau pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tidak ada lagi kehidupanmu yang kalah. Tidak ada lagi kehidupanmu yang terombang-ambing. Tapi dengar, terima hari ini kekuatan dan kemenanganmu di dalam Tuhan. In Jesus name.
terima mujizat-Mu Tuhan. Sekarang aku terima mujizat-Mu. Sekarang terjadilah di dalam namanya. Aku berdoa buat engkau yang bekerja. Aku berdoa buat engkau hari ini yang bekerja. Oh, biarkan kelimpahan ilahi. Tidak lagi ada kemiskinan yang boleh mengikat hidupmu, tapi engkau hidup dalam tanggung jawab ilahi. Hidupmu di dalam kebenaran Tuhan. Setiap apa yang dijanjikan Tuhan atas hidupmu, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi di dalam hidupmu. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa selamanya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, diagungkan selamanya. Diagungkan Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib terjadi bagi kami Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Singing, you are here, working in this place. Singing, I worship you, I worship you. Singing, I worship you, I worship you. Singing, you are here, moving in our midst. Singing, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, amen. Singing, I worship you. Singing, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Singing, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are here, moving in our midst. I worship you, singing, I worship you, singing, hallelujah. You are here, working in this place. I worship you, singing, amen. I worship you, singing, you are here. Oh Lord Jesus, moving in our midst. I worship you. Oh, I worship you. Oh, you are here, moving in this place. I worship you. Amen. I worship you. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Singing, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Singing, Waymaker, miracle.
Jesus, You are awesome in this place. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal bagi umat-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau lakukan segala sesuatu yang dahsyat bagi kami. Horana masyakata karana. Yang sakit di bagian pankreasnya, yang sakit di bagian pankreasnya, yang sakit di bagian lambungnya, dinding lambungmu yang infeksi, terjadi inflamasi. Dengar ini, di dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan menyembuhkan engkau. Terjadi sekarang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan memulihkan. Kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Sampaikan firman-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat semua yang baik. Terima kasih buat kesembuhan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kuat. Terima kasih buat kesempatan yang terbaik. Kami minta roh hikmat, wahyu pengertian turun atas kami, membuka mata telinga rohani kami. Kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan, dan firman Tuhan disampaikan atas kami. Kami ngerti dan kami bertindak menjadi kuat karena firman-Mu. Demi nama Yesus, kami siap terima firman-Mu. Selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung terima jawaban, yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Ya, engkau terima lawatan Tuhan. Engkau terima kedahsyatan firman-Nya terjadi dalam hidupmu. Mari yang sepakat dengan iman, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom umat Tuhan. Haleluya, shalom. Dahsyat, Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Saya bersuka cita boleh menjumpai Bapak Ibu malam hari ini. Saya berharap Bapak Ibu tidak bosan melihat saya. Amin. Saya percaya biarkan hadirat Tuhan terus membawa kita untuk terus membangun Mesbah, membangun manusia rohani kita. Di tahun yang baru kita melihat penggenapan janjinya. Di tahun kemuliaan Tuhan ada sesuatu yang dahsyat dinyatakan bagi kita. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat katakan haleluya. Yang kabarnya sungguh amat baik katakan dahsyat. Katakan kabarku sungguh amat baik. Kabarku luar biasa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Kita terus melanjutkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat kita. Saudara, saya berharap saya nggak akan lama, saudara. Karena apa yang saya terima malam hari ini, yang saya sampaikan adalah sesuatu yang tiba-tiba ketika tadi, saudara, waktu pas siang, tiba-tiba Tuhan membawa saya untuk saya merenungkan ayat ini. Dan Tuhan sampaikan ayat ini dan sampaikan kepada umat Tuhan. Dan saya percaya ini akan memberkati saudara, mengubahkan kehidupan saudara, dan terus membawa hidupmu semakin mendekat, melekat dengan Tuhan. Katakan haleluya, katakan amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai 12. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai 12. Saudara, satu hal yang saya tangkap seperti ini. Saat manusia rohmu terus terbangun, saat manusia rohmu terus terkonek dengan Tuhan, saat manusia rohmu terus, saudara, dibaharui dari waktu ke waktu, maka engkau akan melihat terus mujizat, perkara ajaib, dan engkau akan terus melihat hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Katakan haleluya. Saat manusia rohmu terus terhubung, terkonek dengan surga, dengan firman-Nya, dengan kuasanya, maka saudara, engkau akan berjalan dalam pelipat gandaan kuasa. Katakan amin. Katakan haleluya. Ikuti dengan saya, katakan, saya berjalan di dalam kuasa Tuhan. Saya berjalan di dalam kuasa Tuhan. Saya berjalan di dalam otoritas ilahi. Katakan amin. Maka penting untuk kita terus membangun
manusia roh kita dengan dahsyat. Saudara, ini penting buat saudara. Tangkap ini baik-baik. Karena saya percaya dalam beberapa waktu, mungkin dalam 1 minggu ini, saya akan khotbahkan tentang membangun manusia rohani. Saudara, satu hal yang saya lihat seperti ini. Orang-orang yang mereka membawa api kebangunan rohani adalah orang-orang mereka yang membangun manusia rohnya. Bukan hanya Protestan, karismatik, metodis, atau apapun, Pentakosta, tetapi semuanya yang terkonek dengan firman, mereka akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan pada masanya. Dan saya berdoa Bapak Ibu tetap terkonek dan terus menjadi orang-orang yang luar biasa. Efesus 6 ayat 10-12. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Katakan amin. Perhatikan yang pertama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Garis bawahi kata kamu kuat di dalam Tuhan. Be strong in the Lord. Engkau menjadi kuat di dalam Dia. Di mana? Di dalam kekuatan kuasanya. Perhatikan ini. Akhirnya. Berarti kata akhirnya itu menjadi sebuah kesimpulan dari apa yang menjadi tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Apa akhirnya? Hendaklah saudaraku engkau kuat di dalam Tuhan. Saat engkau kuat di dalam Tuhan, di mana? Di dalam kekuatan kuasanya. Katakan haleluya. Saat umat Tuhan, saya dan saudara kuat di dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya, maka kita akan mengalami hal-hal yang supranatural di dalam kekuatan kuasanya. Betul? Saat saudara kuat di dalam Dia, tentunya bukan oleh kekuatan jasmani, tentunya oleh karena kita ini dibawa dan mau taat untuk mendekat dengan Tuhan, maka kita ada di dalam kekuatan kuasanya. Saat Bapak Ibu ada dalam kekuatan kuasanya, Bapak Ibu akan mengalami pelipat gandaan mujizat kuasa di dalam hidupmu. Dan saya percaya tahun ini, kenapa Tuhan memberi tuntunan tahun kemuliaan Tuhan? Satu hal yang pertama yang Tuhan berikan rema jelas, bangun rumah Tuhan, membangun manusia rohani kita. Saat Bapak Ibu membangun manusia rohanimu, engkau kuat di dalam Dia. Nah, kuat di dalam Dia artinya engkau memiliki sebuah koneksi yang akurat dan terus terhubung dengan Dia. Artinya engkau memiliki sebuah hubungan yang tidak bisa digantikan oleh apapun dengan Tuhanmu. Itu yang akan membuat engkau kuat dan mengalami kekuatan kuasanya. Sebab itu dilanjutkan di ayat yang ke-11-nya dari Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan ini, garis bawahi ayat yang ke-11 dan 12. Saudara, kenapa kita harus kuat? Karena ternyata ada peperangan rohani yang saudara sadari atau tidak, pasti terjadi dalam hidupmu. Nah, saya berdoa seperti ini. Waktu siang tadi ketika saya merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba firman Tuhan saya itu ditunjukkan kepada beberapa orang, saudara. Beberapa orang, saya melihat orang ini sudah memulai dengan Tuhan, tapi tiba-tiba di pertengahan ada orang-orang yang saya lihat dia mulai tidak akurat lagi, karena dia merasa lelah dan tidak menjadi lepas koneksi dengan Tuhan. Kenapa bisa? Karena ternyata ada peperangan rohani. Nah, saudara, peperangan rohani kita itu apa? Melawan setiap pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap. Memang kita nggak perlu takut dengan ini, tapi dengarkan baik-baik.
Yang membuat Anda tersandung, yang membuat Anda terjatuh, bukanlah batu yang besar, tapi seringkali adalah kerikil-kerikil yang menyandung hidupmu. Dengarkan, dan semua kerikil, semua batu kecil ini, semua tidak lepas ada yang namanya peran serta dari kuasa roh jahat yang seringkali menyandung hidupmu sehingga engkau terjatuh. Maka ketika saya nangkap ayat ini muncul, saudara, tiba-tiba. Sampaikan ke umat Tuhan. Mereka harus kuat. Mereka harus bangun manusia rohnya. Sadari atau tidak, firman Tuhan berkata, zaman ini akan semakin jahat. Satu. Yang kedua, sampai kesudah nanti akan ada masa yang disebut kalepos. Susah dihadapi, sangat berbahaya. Dan itu tidak lepas dari pekerjaan kuasa roh jahat. Nah, saudara, kenapa saya harus sampaikan ini? Maka kita perlu untuk membangun manusia rohani kita dengan akurat. Saudara, kuasa roh jahat ini akan membawa Anda kepada sebuah kejatuhan demi kejatuhan. Kalau saudara tidak bisa, saudara dijerat untuk jatuh, saudara akan didorong maju, sehingga apa yang mendorong maju bukan sesuai kehendak Tuhan. Bisa jadi, saudara, dia akan narik saudara mundur supaya Anda terjerembab ke belakang, atau saudara didorong ke depan, tetapi ada dalam kenyamanan sehingga hidupmu nggak akurat lagi dengan Tuhan. Saudara, ada banyak hal di mana hari-hari ini ada banyak umat Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, majelis, semua pelayan Tuhan yang jatuh bangun dalam dosa. Dengarkan, kenapa? Karena seringkali manusia rohaninya tidak terbangun. Sekali lagi saya ngomong, ketika bicara tentang manusia rohani, bukan bicara tentang pelayanan, bukan bicara tentang wah saya sudah khotbah sekian lama, bukan bicara wah saya sudah di mimbar hebat, bukan itu. Tapi bicara membangun manusia roh adalah bicara bagaimana secara intens, akurat, dan konsisten Anda terus membangun hidupmu secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang akan membuat Anda kuat. Sedangkan setan itu rajin, saudara, untuk bagaimana supaya umat Tuhan tidak mendapat jatah bagian berkatnya. Maka hati-hati ini. Waktu saya nangkap ini, oh iya ya, berarti ada banyak hal yang sebenarnya harusnya menjadi bagian kita, tapi itu sepertinya disingkirkan dari hidup kita oleh kuasa roh jahat, supaya kita keluar dari track yang harusnya kita jalani, keluar itu, dan kita menjauh dari kepada Tuhan. Maka kata hamartia meleset dari sasaran. Harusnya dituju pada satu titik, tiba-tiba kita itu melenceng. Awalnya melenceng sedikit, sampai pada titik ujungnya kita sudah jauh daripada sasaran yang Tuhan tetapkan. Saya berdoa, mari kita membangun manusia roh. Membangun manusia roh, saudara, yang pertama Anda harus kuat di dalam Tuhan. Bagaimana Anda kuat di dalam Tuhan? Saat Anda mulai terus terhubung dengan Tuhan, lewat doamu, lewat pujian penyembahanmu, dan lewat firman-Nya. Saya pastikan, waktu saudara membangun dalam hari-hari ini, di tahun yang baru ini, saudara akan semakin akurat kepada tujuan ilahi. Katakan amin, katakan haleluya. Maka saudara, perhatikan ini. Ada banyak area. Area yang pertama adalah area kemiskinan, area keterpurukan, area kebangkrutan, yang akan setan pakai untuk supaya mengintimidasi engkau, menjebak engkau. Itu betul. Maka saudara, saya berdoa, Anda yang hari ini terpuruk, bangkitkan engkau pahlawan gagah perkasa, supaya Anda terus terhubung dengan Tuhan dan menjadi orang yang kuat. Area kemiskinan, area keterpurukan, area terikat dengan banyak hal yang artinya menarik Anda mundur, akan membuat Anda terus menjadi bulan-bulanan setan. Tapi yang kedua, area ini juga sangat berbahaya, yaitu area kemapanan, area kenyamanan, area di area kemakmuran, area kekayaan, kelimpahan. Ini juga bisa menjadi jerat di mana setan pakai untuk Anda tidak lagi membangun manusia rohmu. Maksudnya, Pak, dengarkan ini. Kalau orang ada di area keterpurukan,
Dia bisa berdoa, tapi tidak percaya. Kenapa? Karena dia terus akan dibawa untuk melihat keadaan yang miskin, keadaannya susah, keadaan yang terpuruk, keadaannya yang sakit. Dia akan terus mundur. Padahal dia Kristen. Tapi yang kedua, area kenyamanan, area kemapanan, dan area kelimpahan. Orang ini sepertinya sudah tidak butuh apa-apa lagi. Kenapa? Karena hidupnya sudah tercukupi. Hidupnya sudah ada dalam kelimpahan. Jadi dia pun tidak terlalu butuh dengan Tuhan. Tanpa disadari, kemakmuran, kemapanan, kenyamanan membuat dia juga mulai bergeser daripada Tuhan. Dua-duanya ini bisa membawa Anda kepada sebuah efek yang negatif. Maka hari ini, ayo berkata dengan saya mau akurat dengan Tuhan. Ayo tuliskan di live comment, saya mau akurat dengan Tuhan, yaitu membangun manusia rohku. Ayo tuliskan dengan iman, saya mau akurat dengan Tuhan, membangun manusia rohku. Yaitu apa? Kuat di dalam Dia, kuat di dalam penyembahan, kuat di dalam doa, kuat di dalam merenungkan firman Tuhan. Dengarkan ini, saat Anda membangun manusia rohmu, Anda akan menjadi manusia berbeda. Di 1 Samuel dikatakan ketika, saudara, pengurapan Tuhan turun atas Saul, mengubahkan Saul, dikatakan the others man. Dia seperti manusia lain, nampaknya masih Saul. Tapi lihat, firman Tuhan berkata, saat pengurapan Tuhan turun, membuat dia menjadi manusia yang berbeda. Tapi dengar, saat the others man, saat Saul tidak lagi membangun hubungannya yang intim, yang dekat dengan Tuhan, dia tidak lagi kuat di dalam Tuhan, dia tidak tinggal di dalam kekuatan kuasanya. Apa yang terjadi? Saul mulai tidak akurat, Saul mulai melenceng, Saul mulai tidak taat, Saul mulai kehilangan semua yang sebenarnya Tuhan sudah karuniakan dalam hidupnya. Maka saya mengajak kita, ayo bangun manusia rohmu, kuat di dalam Tuhan. Katakan amin, katakan haleluya. Mari sepakat dengan saya mau akurat dengan Tuhan, akurat dengan Tuhan, akurat dengan Tuhan. Haleluya. Saya menyala-nyala, saudara. Ini mendadak, saudara. Haleluya. Karena saya sadar roh Tuhan yang membawa Anda. Saya harus menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Saya tidak peduli mau yang lihat siapa, tapi yang jelas Anda yang menyaksikan. Saya percaya Anda memang diizinkan Tuhan untuk melihat dan mendengar siaran ini. Saya percaya Anda orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Saudara, jadi akurat dengan Tuhan. Saudara, Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10 dikatakan, Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Perhatikan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak asah, maka orang harus memperbesar tenaga. Sampai ayat itu dulu, saudara. Maksudnya apa? Saudara lihat besi, saudara lihat pisau. Kalau pisau sudah tumpul, saudara, maka apa yang harus dilakukan? Maka dia harus diasah. Berarti saat diasah, orang mulai memperbesar tenaganya untuk ini, saudara, untuk membuat dia kembali tajam. Nah, saudara, ada banyak orang sebenarnya pelayanannya sudah jauh dari kehendak Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini sebenarnya hidupnya masih melayani, tapi sebenarnya sudah nggak akurat dengan Tuhan. Dia bahkan nggak tahu Tuhan nuntun kemana. Tapi makanya dia mulai memperbesar tenaga supaya dia tetap bisa melayani, supaya dia tetap bisa terkenal. Dia akan perbesar tenaganya supaya dia tetap bisa dilihat orang. Dengarkan ini, catat baik-baik. Tuhan tidak membutuhkan pelayanan agamawi kita sebenarnya, tidak perlu. Tapi yang Tuhan hari ini rindukan adalah setiap kita terhubung dengan Dia dan memiliki sebuah kualitas pelayanan yang akurat. Betul, saudara. Jadi, saudara, apa maksudnya, Pak? Saudara bisa lihat, kalau besi pisau tumpul, maka saudara akan memperbesar tengah. Maka yang kelihatan, yang agamawi, yang lahiriah yang akan diperbesar. Betul kan? Digosok terus
supaya tetap tajam. Tapi padahal untuk membuat hidupmu akurat dikatakan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu akan turun dalam hidupmu ketika umat Tuhan hidup takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saat saudara takut akan Tuhan, maka hidupmu ada dalam hikmat Tuhan. Itu yang membuat hidupmu berhasil. Itu yang membuat hidupmu akan mengalami terobosan. Itu yang membuat hidupmu akan terus terhubung dengan surga. Dan saudara akan berjalan dari satu kemurahan kepada kemurahan yang lain. Dari satu berkat kepada berkat yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara tidak akan mencoba mempromosikan dirimu. Saudara tidak akan coba berjalan dengan sesuatu, dengan lahiriahmu. Tapi engkau berjalan tahu memang Tuhan berkehendak itu. Dengarkan ini. Saat engkau akurat dengan ini, saudara, saya berani pastikan, saudara nggak akan pernah ditipu lagi. Saudara tidak akan pernah mengalami keterpurukan lagi. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang dahsyat ketika engkau bergerak di dalam tuntunan Tuhan. Maka bangun ini, saudara. Manusia roh ini harus dibangun. Kan kita tahu bahwa kita itu manusia roh. Kita ini memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Seringkali yang sering dipuaskan mana? Tubuh. Ada banyak orang, saudara, yang ini, saudara, di dalam rohnya gatal pengen ketemu dengan penciptanya. Di dalam rohnya ada erangan seperti gini loh. Kok gak puas ya? Gak puas. Karena yang di dalam roh itu akan mengalami kepuasan saat umatnya ketemu dengan penciptanya. Makanya siapa itu? Louis Pascal kalau nggak salah, dia menuliskan, di dalam hati manusia itu ada satu lubang. Dan lubang itu hanya bisa diisi oleh pencipta kita saat manusia terhubung dengan sorga, dengan pribadi Tuhan. Itu. Tapi seringkali erangan di dalam roh kita terus seperti ada sesuatu yang tidak terpuaskan, seringkali akan mempengaruhi jiwa. Tetapi eksekusi daripada daging kita, seringkali kita bawa refreshing, kita bawa untuk jalan-jalan ke mall, kita bawa untuk memuaskan hobi kita bawa untuk memuaskan apapun yang bisa memuaskan daging kita. Padahal dengar, semakin daging kau puaskan, rohmu tetap akan ngerang-ngerang, akan mengalami terus sampai engkau ketemu dengan penciptamu, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini penting. Kenapa? Ada banyak orang, saudara, yang gatel di bagian rohnya, tapi yang digaruk di bagian luarnya. Gak akan pernah bisa connect. Tapi saat engkau terkonek dengan Tuhan, engkau akan memiliki sebuah keintiman. Dan engkau akan sadar, hidupmu ini bukan lagi daging yang harus dipuaskan, tapi rohmu harus ketemu Tuhan. Maka membangun manusia roh, Anda harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana, Pak? Anda harus terhubung dengan Tuhan lewat doa, lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan. Terus itu bangun hidupmu. Tidak ada sesuatu yang instan untuk membangun manusia roh. Yang ada adalah hari demi hari, waktu demi waktu Anda bangun itu. Suatu kali Anda akan melihat ada sebuah dampak yang berbeda dan hidupmu akan mengalami perubahan. Saudara, ketika Anda sudah fokus untuk bangun manusia roh, saya berdoa nih, dan saya berkata hari ini, saudara nggak usah bingung ngurusin, Pak, apakah mujizat jadi, Pak, apakah ini jadi, Pak, apakah itu. Dengar, karena orang yang terhubung dengan Tuhan, dia akan memiliki sebuah ketepatan akurat. Dia tahu ini yang Tuhan mau. Imannya bertumbuh masih. Dan orang ini gampang untuk mengalami mujizat. Doa saya, itulah saudara. Saudara, ada area kemiskinan, kebangkrutan, keterpurukan, juga area kenyamanan adalah area-area yang perlu diwaspadai oleh kita. Kita perlu terus membangun manusia rohani kita. Manusia kita terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Inilah yang perlu dibangun, yaitu manusia rohmu. Amin. Tiap hari ternyata kita harus perlu berdoa, saudara. Berdoa dengan sebuah gairah. Berdoa di dalam roh. Saudara, kalau orang karismatik berkata, engkau perlu berdoa di dalam bahasa roh. Engkau perlu terus berdoa membangun dengan kegairahan akan Tuhan.
bahkan kerinduanmu, hasratmu kepada Tuhan jauh melebihi dari apapun keinginanmu yang ada di dunia untuk Tuhan. Ada kan dahsyat saudara ketika lihat ini. Maka saudara itu harus belajar untuk menjadi agresif dan responsif untuk menangkap setiap kairos Tuhan itu dengan benar. Oh saudara, saya menyala-nyala kenapa? Anda harus agresif. Ikutin saya. Saya harus agresif, responsif, menangkap setiap kairos Tuhan. Tuliskan di kolom komen. Saya harus agresif, responsif, menangkap kairos Tuhan di dalam doa saya. Saudara, waktu saudara seperti ini, saudara, saya yakin saudara itu akan menyala-nyala terus, saudara. Dan saudara perlu melatih tubuh kita yang jasmani ini untuk terus mendesak masuk di dalam hadiratnya. Jujur saudara, kalau kita nuruti daging, ibadah online kayak gini, ada banyak godaannya. Jangankan saudara, saya pun sebagai hamba Tuhan banyak godaannya. Kemarin godaannya internet, mungkin ada godaannya pelayanan, udah capek. Tapi dengar, kalau kita nggak latih untuk mendesak, saudara nggak akan pernah dapatkan apa yang memang janji Tuhan hari itu harusnya engkau terima. Maka saya mengajak saudara terus mendesak, masuk, terima itu. Dan saudara harus mengalami realita hadirat Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Maka saudara, orang-orang seperti ini, dia tidak akan mengizinkan dirinya untuk jadi pasif. Maaf saudara, saya kenapa ngelatih saudara? Tuliskan di kolom komen. Ayo perkatakan dengan iman, katakan amin, katakan dahsyat. Kenapa? Saya pengen Bapak Ibu itu terus terhubung. Kenapa saudara? Ya memang itulah yang harus kita lakukan. Karena kalau kita pasif, kita dengerin diam, diajak ngomong ada amin, saudara diam. Itu lama-kelamaan itu hamba Tuhan yang khotbah di tempat saudara. Lama-kelamaan juga malas mau khotbah saudara. Kenapa? Karena firman harus ketemu dengan tanah yang subur supaya berinteraksi. Waktu terjadi yang namanya sebuah interaksi, terjadi sebuah ini, iman itu dengan mudahnya akan terus muncul di sana. Katakan amin, katakan haleluya. Maka saudara, saya nggak mau ngomong gini loh, Pak, saya kan orangnya melankolis, Pak. Saya orangnya, Pak, nggak bisa, Pak, terlalu bersemangat-semangat gini, Pak. Saya kan orangnya, maaf ini, Pak, saya dari aliran yang tenang, aliran. Saudara, saya nggak ngomong aliran. Saya hanya ngomong kayak gini. Saat engkau ketemu firman Tuhan, hatiku beria-ria, hatiku bergembira. Betul, saudara. Aku berjingkrak-jingkrak seperti kuda lepas kandang ketika aku melihat perbuatannya. Saat kita ketemu firman, harusnya jiwa kita itu agresif dan responsif, bukan pasif malah diam. Saudara, kalau orang kayak gini, saudara, itu susah saudara bangun imannya. Kenapa saudara? Karena yang diperlukan adalah orang menangkap firman, masukkan dalam hati, dilepaskan lewat perkataan. Tangkap firman, diamenkan, dilepaskan lewat perkataan. Itu akan membuat sebuah interaksi yang dahsyat terjadi. Maka saya berdoa saudara, mari bangun manusia rohmu dengan akurat. Amin. Nah saudara, perhatikan ini. Saya tutup sampai di sini. Nanti besok pagi saya akan lanjutkan lagi dalam doa intimate worship saudara. Perhatikan ini. Saudara, ada banyak orang yang terjebak di mana dia menjadi pasif sehingga larut dalam keinginannya. Kalau nuruti daging saudara, pengennya itu malas. Pengennya itu, waduh santai-santai lah Pak, ngapain semangat-semangat loh. Menurut saudara, apakah saya ini terbiasa semangat atau memang saya ini karena gak ada kerjaan? Saudara, saya khotbah kayak gini saudara, yang di depan saya istri saya, ada anak saya di sana, ada anak saya di kamar. Dengar saudara semuanya, bahkan tetangga kiri kanan dengar pasti. Tapi memang itulah yang saya harus sampaikan. Dan memang bawaannya harus seperti ini. Saya bukan tipikal orang yang aduh gini, tapi saya membangun manusia roh saya menyala-nyala. Kenapa? Kalau orang menyala-nyala itu rohnya warm atau hangat tuh saudara. Apapun nyamber enak. Lah kalau saudara males ngucapin firman Tuhan, malas, yang sudah pikirin Bapak, saya ini sakit Pak, saya ini perlu penampas kasih. Wah saudara, waduh saudara, bukan apa-apa saudara. Anda ini harus bangkitkan semangat saudara. Kalau orang semangatnya sudah patah, itu ngeringkan tulang.
Orang yang apa nih saudara, ngalami penderitaan tapi semangat, orang itu dapat nanggung penderitaannya. Tapi kalau saudara masih dalam kesesakan, saudara kayak gini hopeless, alah kita nggak ditolong Tuhan ini, mati wis mati, saudara bablas bener saudara, bener saudara. Saudara sudah ngalami gini lalu saudara gini, lah buat apa hidup gini-gini aja, saudara mulai kehilangan semangat, kehilangan pengalaman, gak akan ngalami mujizat. Tapi mujizat akan terjadi bagi orang-orang yang nangkap, responsif akan firman. Setiap kairos Tuhan ditangkap dengan iman. Anda akan lihat mujizat. Pasti lihat mujizat. Saudara pasti akan ngalami dengan iman. Iya. Saya tuh hanya bayangin gini loh. Kenapa setiap contoh-contoh di perjanjian baru, orang ini nangkap kairos Tuhan dengan benar. Contoh, Yesus berjalan hendak melewat sebuah kota, ada seorang buta bernama Bartimus. Bartimus itu spontan saudara berseru sebagai bentuk seruan iman yang sederhana. Dia teriak saudara. Kenapa dia responsif? Kenapa dia agresif? Satu, karena itu kairosnya Tuhan. Kalau dia lewatkan kesempatan ini, sekalipun dia buta, bisa mikir. Dia mungkin gak ada artinya karena dia orang buta pengemis, tapi dia mengalami mujizat Tuhan. Saat Tuhan turun dan memanggil dia, kesempatan itu menjadi kesempatan perjumpaan dengan Tuhan. Bisa jadi malam hari ini adalah malam di mana engkau mengalami Tuhan. Tuhan mungkin mengingatkan saudara akan pelayananmu, akan hidupmu. Mungkin kau sudah suam-suam, mulai dibangkitkan kembali. Amin. Saudara, ada perempuan pendaran 12 tahun, contohnya kedua. Lihat ini, ketika didengarnya Yesus hendak ke rumah Yairus, dia yang sudah pendaran 12 tahun, tiba-tiba dia agresif dan responsif. Dia hanya berpikir, asal ku jamah jubah-jubahnya, aku sembuh. Orang ini bangun manusia rohaninya dalam waktu dimana kapan aku ngalami ini Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan kesempatan itu, manusia rohnya dilepaskan, dia pegang itu saudara. Apa yang terjadi? Mujizat. Saudara, jadi ada banyak hal mujizat terjadi saat mereka responsif, agresif dengan firman di waktunya Tuhan. Contoh lagi, orang-orang di Genesaret. Orang-orang di Genesaret, mereka hanya diizinkan untuk pegang jubah Yesus. Bayangannya menyembuhkan banyak orang. Lihat ini. Tapi orang di Nazaret, Yesus sudah khotbah. Yesus sudah menyampaikan firman. Perhatikan, Alkitab mencatat, Yesus tidak bisa membuat satu mujizat pun di sana. Renungkan ini. Kenapa? Karena orang melihat sisi manusianya dan menolak Yesus. Jadi saudara, saat kita gak lagi membangun manusia rohani, kita menolak firman pasti. Kita gak lagi akurat dengan dia. Maka saya mengajak kita, ayo akuratlah dengan firman. Setiap firman responi. Apa yang tertulis dalam Alkitab responi. Berjalan dalam kebenarannya. Saudara, bukan firman yang butuh diubah, hidup kita yang butuh diubah. Bukan firman yang harus berubah, tapi kitalah yang perlu berubah. Amin. Saudara, saya percaya kok ada banyak hal yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Malam hari ini, saya percaya saudara, ketika engkau membangun manusia, saya berharap saudara malam ini tutup, saudara waktu istirahat malam, Anda yang di luar kota, Anda yang ada di luar pulau, Anda yang mungkin berbeda waktu dengan Indonesia bagian barat, mungkin yang ada di bagian timur, di bagian tengah, Anda yang berbeda waktu, mungkin sudah malam. Saudara, saya berkata gini, lewati malam ini dengan rohmu yang menyala-nyala. Besok buka hari yang baru dengan roh yang menyala-nyala. Kenapa? Karena waktu engkau responsif, engkau akan lihat hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidup. Saudara, tangkap ini dulu. Bangun manusia rohmu, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat dalam pujian penyembahan, kuat di dalam doa, kuat di dalam meditasi firman. Anda akan mengalami hal-hal dahsyat. Tidak peduli, Pak saya bukan lulusan teologi, Pak saya orang biasa. Tapi kalau kau izinkan firman intervensi hidupmu, Anda agresif dan responsif dengan firman, Anda akan lihat hal yang dahsyat. Betulkah Pak? Betul. Saya lihat saudara, orang-orang sederhana, orang-orang yang mungkin gak masuk hitungan, tapi ketika mereka berjalan dalam kuasa firman, hidupnya diubahkan Tuhan. Maka saya mau berkata hari ini,
saudara terus terhubung dengan Tuhan. Kita terus terhubung menjadi keluarga rohani. Dan kita terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan saya akan lihat mujizat, kuasa, perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saya akan lanjutkan besok di dalam membangun manusia roh bagian yang kedua. Saudara, ini masih panjang sebenarnya. Dan saya berdoa Bapak Ibu tetap boleh mengalami kuasa Tuhan. Amin. Amin saudara. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari yuk kita sama-sama menyembah Tuhan sebelum kita selesai. Saya gak akan lama saudara, 1 jam selesai kan? Haleluya. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu yang sudah bisa berdoa dalam bahasa roh, Bapak Ibu yang sudah bisa berdoa dalam bahasa roh, saya mengajak Bapak Ibu berdoa dalam bahasa roh. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu berdoa dalam bahasa roh. Ayo berdoa dalam bahasa roh. Saya minta Bapak Ibu berdoa dalam bahasa roh. Sepakat. Bapak Ibu yang tidak berbahasa roh, Bapak Ibu bisa berkata haleluya, haleluya. Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Yang berbahasa roh lah. Bangun manusia rohmu. Ini waktunya mujizat. Ini waktunya kesembuhan. Ini waktunya engkau terus membangun manusia rohmu. Mari sama-sama saya ikut 1 sampai 3. 1, 2, 3, mari berdoa bahasa roh. Ora bakara basyakara lamada karabaya takara namahi. Herrana basyakara nabayara lamada karana. Oria lamada baya syekiahanatu. Innamu rara bakara basyakara lamada bakarana. Terus berdoa dalam bahasa roh. Herrana bakara lamaya namu. Haleluya. Iyara lamasyakata kara lamada barabara. Malam hari ini rohmu bekerja, terima urapan baru. Engkau yang merindukan untuk terima karunia bahasa roh, hari Tuhan menjamah mulutmu. Roh Kudus mengurapi engkau. Irada bakata karaba syaka bakakada hata kararaba. Indah hata kararaba syekere di biharalamu. Haleluya, 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 haleluya. Karena kata-kata terus berdoa. Ia dalam malam-malam karena masyik ini kata-katamu. Oria lama-lama bayar urapan yang baru mengalir. Enak karena masyik karena bata karena lama-lama. Enak karena masyik ini. Haleluya, haleluya, katakan haleluya, haleluya. Ora pada masyakara lama-lama Inna karana masyakara bakana tukerebe. Hiara la masyado. Hiara la mana yashare. Berdoa buat seluruh umat Tuhan yang menyaksikan, yang sudah mendengar dari awal sampai akhir. Biarkan umatmu diberkati Tuhan. Aku berdoa malam hari ini manusia roh mereka terus menyala-nyala. Aku berdoa hari ini ada kobaran yang menyala-nyala. Oleh api Roh Kudus menjamah mereka, membuat api itu terus menyala-nyala, tidak pernah padam, akan terus meluap-luap, sehingga terjadi sesuatu yang namanya impartasi kuasa roh. Terjadi yang namanya hal-hal yang supranatural. Dan kami akan melihat, kami akan terhubung dengan Tuhan lewat firman, doa, pujian, penyembahan. Dan kami menjadi orang yang akurat berjalan dengan Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan, dan kami kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kami melihat hal-hal yang dahsyat terjadi bagi kami. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang menyaksikan, diberkatilah hidupmu, dibuat berhasillah hidupmu, dan membuat hidupmu terus melayani Tuhan. Bukan agamawi, tapi engkau akan melayani Tuhan dengan cinta, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan dengan iman, sama-sama kita berkata amin, amin,
Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersuka cita boleh melayani Bapak Ibu Saudara semua malam hari ini. Saya Pastor Elisa dan istri dan keluarga, saya mohon undur diri. Terima kasih saudara. Doakan saudara supaya saya bisa menjumpai Bapak Ibu selesai pandemi ini. Kita berdoa corona segera berlalu dan kita boleh buat KKR di daerah tempat Bapak Ibu. Saya percaya anugerah Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja dengan hebatnya. Itu doa saya boleh melakukan perjalanan misi dan kita sama-sama boleh mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rindu, Bapak Ibu bisa bagikan siaran live ini kepada banyak orang. Saudara, baik yang di YouTube supaya ada banyak orang boleh subscribe. Saudara mendukung channel yang ada menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat semua yang sudah Bapak Ibu sudah taburkan. Tuhan yang membalas semuanya. Saya mengasihi saudara. Saya berterima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Sampai ketemu dalam besok pagi dalam Intimate Worship. Haleluya. Amin.